bahkan terlihat sedang menyentuh satu persatu barang yang ada di sana dengan kedua matanya yang berkaca-kaca, macam orang mau nangis gegar terharu, Wak. Nggak kayak gitu, dipegang semua sama dia. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dialami oleh seorang guru SMA di Jawa Timur yang bernama Bu Ine pada tahun 2015. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, Wak, aku akan menyebutkan nama beliau dengan langsung ya, Ine gitu. Nah, jadi ceritanya SMA tempat Ine mengajar ini, Wak, rutin mengadakan kegiatan bakti sosial atau baksos di desa-desa sekitar. Acaranya akan diadakan setahun sekali dan selalu ramai nih. Mereka akan menginap selama 4 hari di rumah-rumah warga atau yang biasanya disebut dengan induk semang. Nah, lalu mereka akan mengadakan berbagai kegiatan menarik bersama warga dan nantinya di akhir acara mereka akan membagi-bagi sembako. Nah, kegiatan baksos ini, Wak, wajib diikuti oleh semua murid kelas 1 SMA. Sedangkan murid kelas 2-nya akan bertugas sebagai panitia acara. Sementara waktu itu murid dari kelas ketiga nggak diikut sertakan, Wak. Karena apa? Karena mereka lagi memasuki minggu tenang menjelang ujian nasional atau UN. Jadi yang ikut ke lokasi baksos itu cuma murid kelas 1 sama murid kelas 2 aja. Murid kelas 3 diliburkan untuk persiapan UN tadi kan. Nah, untuk memastikan acara baksos ini berjalan lancar, Wak, beberapa guru juga ikut datang tuh ke lokasi untuk mendampingi para murid. Salah satunya ya Bu Ine ini. Nah, Ine ini nggak pernah absen, Wak, dalam acara baksos ini. Bahkan juga ya di antara guru-guru yang lain, Bu Ine inilah orang yang paling aktif atau guru yang paling aktif dan juga semangat untuk ikut baksos. Tapi waktu memasuki tahun 2015, pas sekolah SMA ini mau ngadain baksos lagi, agenda tahunan mereka, tidak seperti biasanya, Wak. Ine yang selalu antusias itu tiba-tiba jadi nggak semangat. Sejak awal ini udah kelihatan ogah-ogahan gitu, dan nggak lama kemudian dia izin, Wak, ke pihak sekolah untuk tidak ikut baksos karena lagi ada acara keluarga. Absen dia tuh di tahun itu, ya kan? Nah, adalah tuh singkatnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Memasuki hari pertama pelaksanaan baksos, Wak, para peserta, para panitia, dan para guru pendamping pada kumpul lah itu di sekolah kan untuk persiapan keberangkatan ke lokasi baksos. Dengan teliti, mereka pun memastikan lah itu semua kebutuhan-kebutuhan yang ada supaya tidak ada yang tertinggal. Lalu setelah semuanya beres, Wak, mereka segera berangkat lah ini ke lokasi baksos bersama-sama. Di sisi lain, pas mereka semua ini berangkat ke lokasi baksos, ternyata di saat yang sama, Ine lagi santai-santai aja, Wak, dia di rumah. Dia bangun pagi, dia masak sarapan, dia melepas suaminya berangkat kerja, dan dia pun mengantar anaknya ke sekolah. Kan dia izin gak ikut baksos kan? Tapi bukan yang katanya dia mau acara keluarga, nah dia kok malah santai-santai di rumah dia. Nah, sebenarnya, Wak, itu bohong aja tuh. Dia nggak lagi menghadiri acara keluarga apapun. Ine ini sengaja melakukan hal itu biar pihak sekolah mengizinkan dia nggak ikut baksos. Alasannya aja, padahal dia cuma lagi malas aja nggak mau ikut baksos gitulah. Nah, dah lah, itu hari pertama. Keesokan harinya lagi atau bertepatan dengan hari kedua pelaksanaan baksos, macam biasa juga, Wak, Ine bangun pagi, bikin sarapan, melepas suaminya berangkat kerja, dan juga ngantar anaknya ke sekolah. Lalu sekitar jam 6:30 pagi lah nih kan, Wak, setelah semuanya siap, Ine bersih-bersih rumah nih. Tiba-tiba dia dengar ada suara mobil yang mendekat ke arah rumahnya. Awalnya Ine pikir itu mungkin mobil suaminya kali ya gitu. Tapi pas dia ngecek ke teras depan, ternyata itu mobil kepala sekolahnya, Wak, namanya Bu Endang. Ya, ini kepala sekolah tempat SMA si Ine nih ngajar nih. Aduh, datang pula Bu Endang. Dan FYI juga nih, Wak, yang hubungan antara Bu Ine sama Bu Endang ini bukan hanya sebatas guru dan kepala sekolah. Lebih dari itu, hubungan mereka ini betul-betul dekat kali, macam ibu sama anak. Bahkan Ine ini juga nggak sungkan untuk memanggil Bu Endang ini bukan dengan sebutan ibu gitu, mamah gitu, macam mama ya. Nah, yang datang, Mama, kok tumben Mama kesini nggak bilang dulu? Apa ada yang urgent kali ya gitu. Nah, di tengah rasa herannya itu, Ine tetap menyambut Bu Endang dengan ramah. Ine pun langsung mempersilahkan Bu Endang masuk ke dalam rumah, ke ruang tamu. Lalu Ine juga menyuguhkan secangkir teh hangat untuk Bu Endang. Ine bilang, Mama, ada apa kok tiba-tiba kesini nggak ngabarin dulu? Mama sehat kan? Ada apa, Ma? Gitu. Bu Endang jawab, oh iya, Mama sehat kok, Ne. Enggak, Mama cuma lagi pengen mampir aja ketemu kamu. Kamu gimana? Kamu sama keluarga kamu sehat kan? Dan akhirnya di situ mereka cuma ngobrol-ngobrol asik aja, Wak. Mereka bertukar kabar lah gitu kan. Nah, sesekali mereka juga sempat tertawa dan juga bercanda karena topik obrolan yang lucu. Lalu di tengah obrolan itu tiba-tiba Bu Endang ini nanya, Ine, kok tumben kamu nggak ikut anak-anak baksos? Kata Bu Endang, oh iya mah, Ine lagi pengen libur tahun ini. Kebetulan juga lagi ada acara keluarga, kata gitu. Loh, kenapa? Padahal biasanya kan kamu yang paling semangat ikut baksos. Pasti anak-anak
juga pengen kamu hadir di sana ngedampingin mereka, kata Bu Ina. Iya maaf, tahun ini Ina nggak pergi dulu lama, itulah tadi Ina ada acara keluarga. Oh gitu. Kamu udah mandi kan? Oh, udah mah. Tadi Ina sempat mandi dulu sebelum nganter anak sekolah. Kenapa? Kata gitu. Ya udah, kalau kayak gitu cepet sekarang kamu ganti baju. Kita nyusul anak-anak ke lokasi baksos, kata Bu Endang kan. Bu, mah, tapi ini kan ada acara keluarga hari ini mah, dan juga kemarin kan ini udah terlanjur izin bilang nggak ikut. Udahlah, nggak apa-apa. Acara keluarga kan juga nggak sekarang juga, kan udah bentar aja. Pasti anak-anak di sana lebih seneng kok kalau kamu ikut. Bentar aja kita setor muka aja ke sana, kata Bu Endang kayak gitu. Nah di situ Ina jadi nggak enak, Wak, nolak ajakan kepala sekolah ini. Akhirnya mau tidak mau dia pun bersedia datang ke lokasi baksos bersama Bu Endang. Nah lalu setelah Ina selesai ganti baju dan siap-siap, Ina nanya, Mah, kita ke lokasi baksosnya naik apa? Katanya, oh nanti kita diantar sama Pak Slamet. Ini salah satu guru SMA juga, Wak. Nanti kita diantar sama Pak Slamet. Pak Slamet bakal jemput kita di sekolah, kata Kepseknya. Oh berarti sekarang kita ke sekolah dulu, Mah ya. Kita mau naik apa? Kalau naik motor kamu aja gimana? Mama nitip mobil di sini, kata si Bu Endang. Oh boleh Mah, boleh. Ini mumpung juga garasinya lagi kosong. Kan suami aku juga udah berangkat kerja. Bentar Mah ya, Ina bukain dulu garasinya, katanya. Pergilah si Ina ke garasi. Nah di dalam garasi itu ada 2 motor yang lagi terparkir. Satu motornya Ina, satu lagi motor suaminya. Ina pun ngeluarin motornya yang nanti mau dipakai ke sekolah sama Bu Endang. Lalu Ina juga memindahkan motor suaminya ke dekat tembok garasi, dipepetin gitulah ya kan. Dah, setelahnya garasi pun dibuka, Bu Endang pun langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi itu. Dan karena nanti mereka mau naik motor ke sekolah, Ina juga sempat meminjamkan helm milik suaminya untuk dipakai sama Bu Endang. Lalu nggak lama kemudian berangkatlah nih mereka. Ina sama Bu Endang berangkat ke sekolah dengan boncengan berdua. Ina yang nyetir, Bu Endang di belakang. Gitu, pergi ke sekolah. Jadi perjalanan kayak biasa, Ina sama Bu Endang